Sobat UMKM dimanapun kalian berada, selamat datang di program kesayangan kita semua. Lapak UMKM, laris manis. Saya Rosa Amilianti yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan dengan obrolan yang penuh inspiratif dan semangat kewirausahaan. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial banget loh Sobat UMKM. Masih muda, masih kuliah, dan juga aktif di organisasi. Langsung saja kita sapa, ini dia Kak Sabila Fatkiatur Rizky. Halo. Gimana kabarnya Kak Fatia? Halo Kak Sabila, gimana nih kabarnya hari ini? Halo Kak Ocha, alhamdulillah baik ya. Dan gimana Kak Ocha? Alhamdulillah baik banget nih. Bisa perkenalan dulu nih terkait Kak Sabila ya? Oke, halo, perkenalkan nama saya Sabila Fathia. Saya seorang mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan. Dan saya sekarang lagi fokus di bidang kewirausahaan. Oke, nah gimana sih Kak Sabila kok bisa kepikiran terjun di dunia usaha? Apalagi buka stand wonton ini? Awal mulanya itu cuma iseng aja sih. Jadi dari aku sendiri yang awalnya itu memang suka jajan wonton sebelumnya. Dan kemudian kayak kepikiran bikin sendiri aja kali ya daripada beli gitu. Terus dari kedua orang tua pun kayak waktu bikin tuh kayak ngedukung, gimana kalau usaha aja kecil-kecilan gitu. Terus akhirnya karena didukung penuh sama kedua orang tua, jadi ya oke deh jadinya bikin stand wonton sendiri seperti itu. Menarik banget ya. Terus kenapa sih Kak bisa milih produk ini? Wonton sendiri karena ya itu dari awal karena suka beli wonton sampai order lewat online pun sering banget beli wonton. Terus ya akhirnya dari iseng-iseng bikin sendiri jadi bisnis kecil-kecilan seperti ini. Dan awalnya pun kayak cuma pre-order gitu. Oh gitu. Terus nih kan Kak Sabila ini saat ini sedang kuliah. Nah gimana sih cara Kak Sabila ini membagi waktu antara bisnis, kuliah, dan organisasi tentunya? Dari aku sendiri, kalau untuk bisnis aku buka dari sore. Jadi kalau pagi bisa kuliah dulu. Jadi nanti setelah sore kan udah mulai senggang nih. Jadi bisa mulai buka usaha dari sore sampai malam. Dan kalau misal ada organisasi, kadang emang dibantu sama orang tua sih. Jadi ada orang tua yang gantiin. Oh ada gitu. orang tua yang menggantiin gitu ya. Nah Kak Sabila ini kan udah buka di beberapa stand wonton ya. Itu tuh sangat keren banget. Ada nggak sih pesan buat pemirsa yang mau buka usaha tapi tuh masih ragu? Kalau dari aku sendiri, sebenarnya karena aku juga masih pemula ya, belum yang benar-benar udah jadi gitu. Dan kalau pesan dari aku sih, yang penting berani aja sih, karena kalau misal kita nggak ada niat, nggak ada keberanian, itu kayak ya kita mau maju aja kayak ragu gitu loh. Mau mundur pun kayak udah jalan nih, kalau ya jadinya kayak malah bingung gitu. Jadi menurut aku lebih ke dari awal kalau emang punya niat ya diseriusin aja gitu. Terus bagaimana nih Kak Sabila ini bisa mengelola semuanya selama menjalani bisnis wonton ini? Pertama pasti ada dukungan dari orang tua, terus juga sekarang kan ada outlet
lain juga kan ada 2 cabang. Jadi yang satunya juga aku ada karyawan juga. Jadi ada bantuan dari karyawan seperti itu. Oke. Tentunya kan bisnis ini nggak berjalan mulus begitu aja ya kan. Apa sih tantangan yang Kak Sabila hadapi gitu selama menjalani ini? Untuk tantangan sendiri pasti kadang malah datang dari diri sendiri sih. Kadang kan karena aku juga ikut organisasi kan, jadi waktunya bener-bener sempit gitu loh. Jadi kayak mau harus kuliah, ada organisasi, terus juga ada usaha sendiri juga. Jadi kadang udah capek gitu, capek di kampus, terus sorenya harus kerja, buka outlet gitu. Karena kalau mau tutup pun kayak banyak yang nyariin gitu loh, kayak customernya kayak pada ngechat gitu, "Kak buka nggak ya?" gitu. Kadang kalau mau tutup tuh kayak, aduh kayak Sayang eman banget, banget, sayang iya. banget, iya gitu. Selain itu kayak kalau misal kita kan ada 2 cabang itu di Wiradesa sama di depan kampus UIN. Kalau di depan kampus kayak kalau misal itu sih udah mau masuk liburan kan kampus sudah mulai sepi nih, jadi kan otomatis mahasiswa juga udah mulai dikit, terus pelanggan juga pasti otomatis juga menurun gitu. Gitu sih. Oke. Dalam hal pemasaran, bagaimana sih Kak Sabila mempromosikan wonton ini? Apakah menggunakan media sosial aja atau ada media sosial lain? Kalau dari aku, emang dari awal aku promosi itu lewat media sosial. Awalnya itu dari WhatsApp. Jadi di menu kita itu bawahnya itu ada admin WhatsApp-nya. Jadi pasti kita bilang, ini Kak ada nomor WhatsApp-nya. Biasanya teman-teman pada pesan lewat WhatsApp dulu. Jadi nanti kesini tinggal beli aja gitu. Jadi pesan dulu, nanti tinggal ambil. Terus selain itu juga kita ada TikTok sama Instagram juga sih. Udah sih itu lebih sekarang lagi fokus di TikTok aja karena algoritmanya lagi bagus gitu. Kak Sabila sendiri apa sih yang sudah didapetin dari bisnis ini? Waduh, apa ya? Eh apa ya? Lebih ke lebih ke nabung aja sih gitu karena masih muda juga kan pasti wishlist kita banyak ya. Cuma karena masih awal jadi lebih banyak ditabung dulu, nanti pengennya sih lebih banyak membuka cabang lagi gitu sih. Berarti ada niatan buat buka cabang Iya lagi pastinya. ya. Nah, buat rencana ke depannya nih, stand wonton ini gimana nih? Apa ada mimpi besar yang pengen Kak Sabila capai? Terdekat sih aku pengen, karena di sini kan kita ada ada frozen foodnya juga Iya. kan, ada frozen food, terus juga ada yang langsung jadi juga. Jadi aku terdekat pengennya frozen food aku tuh bisa dikirim sampai keluar kota itu sih. Gitu. Nah, ini ada contoh produknya ya? Iya. Gimana kalau kita coba ya? Boleh. Boleh mau coba yang apa Kak? Ini ada beberapa sih. Adanya apa tuh Kak? Bentar ya. Yang ini, ini ada wonton basah. Kalian mau nyoba? Iya boleh. Kita coba dulu ya wonton basah dari Kak Sabila ini. Terus, kalau ini wonton kering kayaknya. Iya, kali ini wonton kering. Coba dicobain. Kalau menurut Kak Ocha gimana tuh rasanya? Oke, ini aku coba ya Kak. Boleh. Wah, enak banget nih Kak. Rasanya tuh pas, terus juga pedasnya juga pas gitu loh. Lembut ya? Lembut juga gitu loh.
Berapa nih rate-nya kalau dari Kak Ocha? Kalau dari aku rate-nya 10/10 sih. Woi. Peres nggak? Nggak ya? Iya dong. Oke, makasih. Mau nyobain yang kering juga? Boleh, tapi rada susah dikit. Ada saya. Yang enggak keriknya aja. Nah. Tuh pakai chili oil, guys. Yang kering juga enak loh, guys. Crispy Ini nggak? tuh crispy banget. Kalau aku lebih tertarik ke ini nih, wonton basahnya. Karena tuh nggak tahu ya kenapa aku tuh lebih suka yang ini aja. Udah pernah cobain sebelumnya, Kak? Sebelumnya aku udah kok sudah pernah beli di depan kampus kan. Sama-sama. Itu bukanya. Dia pernah nyoba dan aku lebih tertarik yang ini. Oke. Gitu. Thank you, Kak Ocha. Ya. Nah, ngomong-ngomong nih ya Kak, ini kan ada yang frozen nih. Gimana nih cara buatnya yang ini? Kalau frozen sendiri, ini tuh sebenarnya bisa direbus dan juga bisa digoreng. Kalau goreng kan ini kering. Terus kalau rebus bisa dibikin nyemek kayak gitu. Ini juga bisa dipadukan kalau misal kita bikin mie, guys. Jadi bisa dicampurkan gitu. Jadi bisa lebih lebih kenyang gitu loh. Nah, di sini juga ada chili oil sama kerupuk pangsitnya gitu. Dan kepedasannya juga bisa disesuaikan gitu loh. Ada level 1 sampai level 5 gitu. Gitu. Terus bukannya dari jam berapa sampai jam berapa nih Kak? Masing-masing sih. Kalau outlet yang pertama di Wiradesa itu kita buka dari habis maghrib sampai jam 10 malam. Terus kemudian yang di depan kampus itu dari jam 9 sampai jam 5 sore. Jangan lupa mampir. Ada nggak nih Kak motivasi buat pemirsa yang baru banget mau mulai usaha tapi masih ragu? Dari aku sih yang penting ya itu sih kayak ada kemauan dari diri sendiri. Terus kalau urusan modal emang sih ya, modal juga salah satu hal yang penting juga. Cuma kan banyak juga tuh usaha-usaha yang modalnya kecil gitu kan. Tapi kalau emang dari kitanya mau berusaha, pastinya itu kan usaha bakalan berkembang gitu. Jadi nggak akan kecil terus, jadi akan naik walaupun tingkatannya mulai dari sedikit gitu. Yang penting ada kemauan aja. Masya Allah, luar biasa banget ya. Semoga obrolan kita kali ini bisa menginspirasi Sobat UMKM semua ya. Terima kasih banyak kepada Kak Sabila yang mau banget mengeluangkan waktunya. Dan semangat terus buat usahanya, semoga makin sukses. Amin. Makasih. Dan untuk Sobat UMKM di rumah, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa tetap semangat, tetap kreatif, dan jadilah generasi muda yang mandiri secara ekonomi. Saya Rosa Amilianti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.